Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari. Itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk bertarung melawan ras iblis yang terisolasi dari ribuan dunia. Itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua orang kuat dan mati-matian membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras iblis yang keji. Untuk menunda invasi dunia dakian kita oleh ras iblis, kita melawan balik dengan sekuat tenaga dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada iblis dan mengusir mereka keluar dari dunia dakian. Dalam pertempuran itu, kami meremehkan kekuatan para iblis, menyebabkan dunia dakian kami menderita kerusakan yang parah. Orang kuat utama kami di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup dan menyegel ras iblis. Tetapi ras iblis adalah keberadaan yang paling puncak. Jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, itu tidak akan mati dalam arti yang sebenarnya. Adapun segel reinkarnasi, itu memilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras iblis dari luar wilayah. Ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun orang kuat teratas dari ras iblis di luar wilayah disegel, namun kekuatan segel hanya mungkin bertahan selama 100 tahun. Semua ras iblis ekstrateritorial akan kembali. Pada saat itu dunia ini hanya bisa mengandalkanmu, ucap Kaisar kuno Tause. Dia memandang Xiaoyan di depannya dengan ramah seolah dia telah membuat keputusan. Apakah kau ingin berlatih Feng Jue yang asli? Ucap Kaisar kuno Tause memandang Xiaoyan dengan serius. Di gerbang batu yang lebar, beberapa sosok berdiri di dalamnya. Feng Jue yang asli. Semua pencapaian Xiaoyan di benua Daoqi tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi Feng Jue. Meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada teknik Feng Jue yang asli? Tuan, tolong beritahu aku. Meskipun Xiaoyan masih tidak tahu apa yang disebut Tuan Feng Jue yang sebenarnya, dia berada di benua baru yang tidak dikenalnya ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik. Dan karena dia harus membangkitkan leluhurnya untuk menemukan klan dan kekasihnya. Kekuatan adalah yang paling penting, jadi Xiaoyan setuju tanpa berpikir. Pada saat ini Xiaoyan melihat ada gulungan misterius di tangan Tause. Melalui gulungan itu, Xiaoyan merasakan api aneh di tubuhnya dan bahkan hal-hal yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, apa ini? Ucap Xiaoyan bertanya sambil menahan kejutan kuat di hatinya. Berpikir bahwa tuannya Tause pasti tidak akan menyakitinya. Ini adalah penghakiman pembakaran yang sebenarnya. Ucap Tause berkata dengan jelas. Feng Jue yang asli. Pada saat ini hati Xiaoyan sangat terkejut. Ketika dia masih di benua Daoqi, jejak jiwanya yang tertinggal di benua Daoqi mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena Feng Jue. Sekarang Kaisar Tause juga mengeluarkan gulungan lain yang disebut Burning Jue. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku sangat gelisah. Tidak, seharusnya Feng Jue di bagian terdalam tubuhku lebih akurat. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa Feng Jue di tubuhnya telah melihat ketika dia melihat Feng Jue di tangan. Xiaoyan merasa bahwa Feng Jue di tubuhnya telah melihat ketika dia melihat Feng Jue di tangan Kaisar kuno Tause. Dia merasa bahwa Feng Jue yang dia kembangkan seperti peta yang rusak. Dan tuannya tampaknya memiliki peta yang lengkap. Apakah itu terasa luar biasa?
Ucap Kaisar kuno Tause menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar kuno Tause. Jejak jiwa yang tersisa di benua Douqi tertinggal ketika kau baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Kau hanya mewarisi kekuatan apiku, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan klon dan kognisi hanya dipertahankan sebelum kau dipromosikan menjadi Daudi. Dan karena sudah terlalu lama, jadi kau hanya tahu sedikit hal. Aku yang sekarang adalah kekuatan jiwa yang paling lengkap yang tersisa di dunia ini sebelum aku tertidur. Ucap Kaisar kuno Tause berkata perlahan kepada Xiaoyan. Apa yang Kaisar Tause katakan sangat jelas. Xiaoyan mengerti semuanya saat ini. Mengapa Tause terlihat ragu-ragu untuk berbicara ketika dia menerima warisan di istana gua Kaisar kuno Tause? Ternyata memang ingatannya tidak lengkap. Jejak avatar jiwa Kaisar Tause di gua kuno Kaisar kuno di benua Douqi hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tause sendiri di benua Douqi. Jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada Xiaoyan saat itu. Pada saat itu karena tidak ada cara untuk membicarakannya. Lagi pula ingatannya tidak lengkap dan tidak ada cara untuk membicarakannya tanpa ingatan dunia baru. Setelah itu Kaisar kuno Tause menerobos benua Douqi dan memasuki dunia yang baru. Semua kenangan tidak disimpan pada avatar jiwa benua Douqi. Adapun Kaisar kuno Tause di depannya, itu ditinggalkan oleh Tause yang mengalami dunia baru. Tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Baiklah, cepat, datang dan rasakan keputusan yang membara di tanganku dengan hati-hati. Ucap Kaisar kuno Tause memandang murid di depannya sambil tersenyum. Menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tause, Xiaoyan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu. Setelah berbicara, Xiaoyan mengangkat senyum cerah di wajahnya yang lembut. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil gulungan hitam di mata Kaisar Tause yang sedikit bergerak. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangannya. Apa? Xiaoyan menatap Kaisar kuno Tause dengan bingung. Meskipun Xiaoyan sudah melahap beberapa jenis api aneh, suhu ini tidak masalah. Tetapi Xiaoyan takut sesuatu akan berubah. Jadi dia berbalik untuk melihat tuannya. Tenang, Feng Jue ini hanya memeriksa apakah ada api abnormal di tubuhmu. Karena Feng Jue yang asli, api abnormal adalah premis dasar kultivasi. Ucap Kaisar Tause. Dia jelas melihat ketidakpahaman Xiaoyan dan angkat bicara. Pada gulungan hitam api Jue, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang tinggi. Pada awalnya Xiaoyan merasa bahwa nyala api ini terbang di sekitar tubuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa hati-hati. Ketika api melayang ke nasi yang berisi api aneh di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini rahasia di tubuhnya tanpa syarat menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiaoyan tidak terburu-buru dan segera duduk dengan menyilangkan kakinya, membiarkan api menyergap tubuhnya. Pada saat ini api menghilang dari tubuh Xiaoyan setelah beberapa menit, dan kemudian adegan yang mencengangkan terjadi. Gulungan di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang membuat Xiaoyan memberi hormat padanya, seolah-olah dunia dibayangi olehnya. Meledak dari gulungan itu, dan bahkan Kaisar kuno Tause dan Raja Naga Emas merasakan nafas dan sudut matanya sedikit basah. Lalu sebuah pesan muncul di benak Xiaoyan. Keputusan ini disebut Burning Jue. Ini dibagi menjadi 6 alam. Satu adalah Burning Jue membakar fondasi. Yang kedua adalah Burning Jue membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue membakar tubuh. 4 adalah Burning Heaven. 5 adalah membakar bumi. 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya. Dan itu adalah pekerjaan yang paling aku banggakan. Nilainya tidak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya jika terjadi malapetaka. Itu dapat membantu dunia.
Ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiaoyan. Pada saat ini mata Xiaoyan menatap kehampaan di depannya. Karena yang disebut sebagai pendiri Feng Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang. Dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao-nya. Aku yakin kau juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Aku hanya bisa memberitahumu sekarang bahwa pendiri Feng Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiaomu. Tetapi jika kau ingin menemukan klanmu, kau harus menjadi lebih kuat. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tause bertanya kepada Xiaoyan yang baru saja membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Pada saat ini pikiran Xiaoyan penuh dengan pikiran. Sebelumnya karena garis keturunan Daudi keluarga Xiao-nya tiba-tiba jatuh. Dan kemana orang-orang benua Daudi telah pergi. Banyak misteri yang tidak diketahui masih perlu ditemukannya sendiri. Kaisar Tause jelas tahu sesuatu, tetapi dia tidak menjelaskannya kepada Xiaoyan. Jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Pada saat ini Xiaoyan menghela nafas dengan emosi. Dan Feng Jue yang tertanam dalam benaknya berpikir sendiri. Memang, akhir yang merupakan awal yang baru. Benua Daoqi tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai dunia yang lebih rendah. Jika kau memiliki kekuatan yang cukup, kau akan dipromosikan ke bidang atas ini. Kau juga harus tahu beberapa pendiri Feng Jue dalam dialog antara kau dan dirinya. Kau harus memanggilnya Shizun. Kaisar kuno Tause merindukan melihat gulungan hitam dan membungkuk diam-diam. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini bukan? Tanya Xiaoyan. Dewa primitif. Yang baru saja terdengar di benaknya seharusnya adalah guru tuannya Tause. Dia adalah tuanku sendiri. Apa yang sebenarnya kau pikirkan adalah bahwa saat itu aku adalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi. Dan aku tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Aku baru saja memasuki benua Kaisar Dao. Dan aku menyebabkan banyak masalah karena aku tidak tahu aturan di sini. Tetapi aku beruntung bertemu tuannya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan ada hari ini. Lebih baik kau tidak tahu banyak hal. Dan kau secara alami akan tahu kapan waktunya yang tepat. Ucap Kaisar Tause mengucapkan beberapa kata dengan jelas. Kelembapan sudut matanya tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya kepada tuannya. Dan kemudian dia dengan cepat mengubah mulutnya seolah-olah Xiaoyan telah menemukannya. Karena kau sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku. Dan guru akan memiliki penjelasan ketika dia bangun lain kali. Ucap Kaisar Tause menghela nafas dalam-dalam. Tetapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu. Atau sebuah misi, tetapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Ucap Kaisar kuno Tause tiba-tiba memandang Xiaoyan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah guru harus dipatuhi. Guru, tolong katakan. Xiaoyan mengepalkan kedua tangannya dan menghormati Kaisar kuno Tause. Kau harus mengumpulkan api suci. Dan semakin banyak maka semakin baik. Karena itu terkait dengan garis keturunan keluarga Xiao dan perang masa depan. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail. Tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kau tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi. Ucap Tause berkata dengan sungguh-sungguh. Baik guru, Xiaoyan merasakan jejak darah dari fluktuasi Feng Jue. Dan apa yang dikatakan tuannya sepertinya benar. Yang kedua dari permintaanku adalah apakah kau melihat Raja Naga Emas di depanmu? Ucap Tause tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah. Dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tause, kau adalah saudaraku. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku. Aku tidak pernah menyesalinya. Ucap Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tause. Pada saat ini mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tause dengan tegas. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika kau tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang naga sepertiku? Jinlong, kau memperlakukanku seperti ini. Dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan. Kali ini, aku akan membiarkan muridku Xiaoyan menebusnya untukmu. Aku benar-benar minta maaf untukmu.
Mata Kaisar kuno Tause penuh dengan rasa bersalah dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas. Jinlong, kau tidak perlu berdebat denganku. Dengarkan aku. Guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi dan kita akan bangun di pertemuan berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah dirimu. Kau harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuhmu dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan dan memulihkan kekuatanmu ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Tuan meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin yang terakhir. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, tugas muridku untuk melindungimu. Ucap Kaisar kuno Tause terdengar lembut di benak Jinlong. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tause terus berbicara dengan Xiaoyan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu. Xiaoyan, kami percaya bahwa kau akan berhasil. Ketika kau berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun. Ketika saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu. Dan kami akan menemanimu membunuh klan iblis dari luar wilayah. Ucap Kaisar kuno Tause memandang Xiaoyan dengan penuh harap. Jinlong, kau harus tinggal di sana dan membantu Xiaoyan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin api Kaisar dan ada juga sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah aku pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan kau dapat melarikan diri. Selain itu, aku juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang aku sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin kau ketahui. Ketika kau mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatanmu mencapai tingkat yang sesuai, kau akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika kau cukup kuat, kau dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwamu. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman. Ucap Kaisar Tause berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Lihatlah ruang 100 zang di dalam cincin. Ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiaoyan sangat terkejut. Melihat ruang 100 zang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat dan hati Xiaoyan sangat terkejut. Ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa meter. Umumnya ada orang spesial yang lebih baik. Hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu? Tentu saja Xiaoyan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir Tuan, aku pasti akan melindungi cincin ini." Apa itu ras iblis? Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga dianggap sebagai ras iblis. Kekuatannya sangat kuat. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kau masih muda untuk memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku dapat dianggap telah selesai. Jiwa ini harus menghilang. Pada saat ini jiwa ilusi Kaisar Tause perlahan berubah menjadi bintang. Perpisahan dengan hormat kepada tuannya, Xiaoyan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tause yang menghilang. Dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tause yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu, kau menungguku dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan yang pertama bereaksi mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku saudara tuanmu. Aku memiliki yang termuda dan senior. Aku dipanggil Shizu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. "Ya, itu bagus." Dia tersenyum dan masuk ke cincin di tangan Xiaoyan. "Aku percaya bahwa Tause juga baru saja memberitahumu bahwa metode budidaya Fenjue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiranmu. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini.
Jika kau memiliki kesempatan di masa depan, kau secara alami akan tahu bahwa aku belum pernah ke benua Dauki dari duniamu yang lebih rendah. Tetapi aku mendengar Tause mengatakan bahwa duniamu yang lebih rendah menyebutkan api yang tidak biasa, api yang berbeda. Sebutan api aneh yang lahir antara langit dan bumi ini sebagai api suci. Ucap Raja Naga Emas di cincin dan berkata kepada Xiaoyan, "Aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiaoyan mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ya, ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci berbeda. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dan bahkan api suci yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa dunia. Ketika Xiaoyan mendengarkan Raja Naga, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Bisakah api suci yang begitu kuat bisa ditelan? Tanya Xiaoyan. Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Ucap Raja Naga Emas tersenyum dan dengan jelas melihat kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, maka akan semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap monster atau ras monster atau api yang lahir dari langit dan bumi memiliki panjang. Tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural seperti itu. Jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri setiap 100.000 tahun. Pembaptisan kutukan ilahi dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu ketika aku masih muda dan sembrono, aku menyadari betapa mengerikannya ketika aku menerobos kutukan tertentu. Saat itu aku pikir itu nyata kematianku. Ucap Raja Naga Emas mengingat. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras iblis yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras iblis di wilayah luar. Dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras iblis di wilayah luar. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci. Di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan telah tertidur. Kau tahu begitu banyak, dan aku akan secara alami menjelaskannya kepadamu ketika kau menemukannya. Ucap Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita harus pergi juga. Dan membawamu untuk melihat dunia yang hebat ini. Ucap Raja Naga Emas memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat ini segera tanpa basa-basi lagi, dia melangkah keluar dari gua kuno. Dunia dakian, biarkan aku Xiaoyan datang menemuimu. Ucap Xiaoyan melihat ke kejauhan dengan tegas. Karena perjalanan kita dari Dongfu ke dunia baru masih membutuhkan beberapa waktu. Aku pikir karena kau tidak tahu aturan dunia baru, jadi aku akan memberitahumu secara rinci sekarang. Ucap suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiaoyan. Tuan, tolong beritahu aku. Ucap Xiaoyan dengan serius. Benua yang akan kita tuju disebut benua Daudi. Ada berbagai jenis sihir yang bisa terlihat di sana. Dan Dauki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Dauki hampir mencapai puncaknya. Dan karena reproduksi terus-menerus dari Dauki, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Dauki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah meringkas statistik, benua Dauki tempat Xiaoyan sebelumnya membagi level tingkat Dauki menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah. Surga, bumi, Suan, dan Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level dasar, menengah, dan tinggi. Adapun benua baru benua Daudi yang telah dipromosikan sekarang telah menambahkan level Dauki ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sign, dan God. Dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, dan tinggi.
Tingkat teknik pertempuran Ki yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan. Misalnya orang yang berlatih latihan tingkat Suan tingkat menengah di benua Dauki, secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Dauki. Di benua Daudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada tingkat kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatanmu sendiri. Jika kekuatanmu sendiri hanya pada tingkat Daozun bintang 1, maka bahkan jika kau mengolah teknik kultivasi langka di tingkat tinggi, akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkan Daoseng yang mengolah tingkat kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Dengan level yang sama, jika tingkat keahlianmu jauh lebih tinggi daripada pihak lawan, maka selama pengujian kau akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Sama seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Dauki. Keterampilan Dao berada di atas benua Dauki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Di benua Daudi, pembagian level telah terbagi. Dan setiap level dibagi menjadi 4 level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung benua Daudi. Tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika kau ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih tinggi, kau harus bergabung dengan sekte atau akademi di dataran. Tentu saja beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Dan keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan. Ketika digabungkan satu sama lain, maka kekuatannya jauh lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika kau dapat memiliki metode Dauki tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Dauki tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga dalam metode budidaya. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi. Tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun tidak ada yang mutlak. Benua Daudi sangat luas dengan ribuan kelompok etnis. Di bagian utara benua, bagian selatan benua ada juga berbagai. Benua Daudi sangat luas dengan ribuan kelompok etnis di bagian utara benua. Selain itu di bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan kegandasan mereka. Ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari kau jatuh dari tebing atau gua, jangan panik. Maju 2 langkah mungkin kau akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, bukan cerita umum yang mana menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang telah menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada tara. Tentu saja sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Dauki adalah benua yang penuh keajaiban. Kedua, kau juga harus tahu bahwa di benua Daudi, tidak semua orang kuat ada di benua Daudi. Faktanya, benua Daudi sama dengan benua Daukimu. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi demi maju ke alam yang lebih kuat. Tetapi benua Daudi adalah alam atas. Energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawahmu, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat.
Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Daozun, dan beberapa orang berbakat akan mencapai Daoseng. Hadapun Kaisar Dao itu bukan tingkat yang banyak dimiliki. Hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan, atau beberapa sekte besar yang dapat memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya. Generasi yang lebih tua juga memiliki Daodi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Daodi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Daodi adalah dari rendah ke tinggi. Daodi, Daosian, Daosen setiap tingkat dibagi menjadi 9 bintang. Setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah putaran ke-9. Dan 99 kembali ke 1. Sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya. Adapun alkemis itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3. Dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 kelas ramuan surga dan bumi. Immortal rank 4, Immortal rank 5, Immortal rank 6, Saint rank 7, Saint rank 8, Saint rank 9, dan peringkat 10 legendaris. Adalah pil ilahi yang selalu ada dalam legenda. Dan tidak ada yang pernah melihatnya sama sekali. Adapun kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya 4 tingkat. Jiwa negeri dongeng dibagi menjadi masuk, persepsi, dan fusi. Alam suci dibagi menjadi melangkah ke virtual, halus, dan suci. Dan alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan lengkap. Hadapun tingkat monster di benua Daodi, ada 3 tingkatan, yaitu kaisar, abadi, dan dewa. Dan setiap tingkat memiliki 10 tingkatan. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas. Tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung. Ada terlalu banyak. Teman-temannya juga mulai menantikan benua baru ini. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya. Waktu berlalu, langit dan bumi yang tak berujung. Apakah ini benua Daodi? Benar saja ada banyak ki asal kaisar. Xiaoyan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Daoki tampaknya tidak jauh berbeda. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiaoyan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Daodi ini. Dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Daoki sebelumnya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiaoyan dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Daodi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen. Utara, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Daodi. Karena aku memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani. Dan ada beberapa hal yang mengesankan. Di sana juga ada keberadaan api suci yang telah ada selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu masih baik-baik saja. Ucap Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Api suci? Hati Xiaoyan seolah membara lagi sama seperti saat dia mencari api aneh. Ayo pergi dulu. Ingat, karena di sini kita dilarang terbang terlalu tinggi. Maka kita hanya bisa menempuhnya dengan terbang rendah. Ucap suara Raja Naga Emas. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan langsung terbang menuju tanah.
Pada saat ini ketika setelah beberapa saat terbang, tiba-tiba Raja Naga Emas mengerutkan alisnya. Xiaoyan, tunggu, pergi ke timur. Aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang. Cepatlah, ucap Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan. Dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu atau itu adalah mantan musuhnya. Atau hanya mantan teman, jelas tidak ada aura kuat di perbatasan benua ini. Jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia berkata kepada Xiaoyan. Pada saat ini terlihat seorang wanita yang sedang dikepung oleh sekelompok pria jahat. Ketika wanita itu mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiaoyan tiba tepat waktu. Dan Xiaoyi sepertinya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahwa Xiaoyan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiaoyi dalam perjalanan ke benua Daodi. Hei, siapa yang mulia ini? Kenapa kau menghalangi kami? Gadis ini adalah target kami. Jika kau ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, kau mencari orang yang salah. Ayo saudara-saudara, bunuh dia. Pada saat ini pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiaoyan yang akan mati di depannya dengan jijik. Tuan muda, hati-hati, pemimpin mereka adalah petarung bintang 6. Ucap wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya. Tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya. Dan dia tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiaoyan, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Tetapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiaoyan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Saat ini pria yang masih tersisa menatap Xiaoyan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Setelah menyelesaikan masalah dengan para pria bejat itu, Xiaoyan langsung menghampiri wanita yang ada di belakangnya. Jika kau tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Ucap Xiaoyan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil pil Xiaoyan dan langsung menelannya. Setelah meminum pil Xiaoyan, dia meletakkannya di lukanya dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang dia bahkan merasakan jejak kehangatan di lukanya dan itu memperbaiki lukanya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Pada saat ini wanita muda itu terkejut dengan pil yang dia oleskan. Hei, mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Ucap Xiaoyan bertanya pada pria yang memohon ampun sebelumnya. Tuan muda, tolong ampuni hidupku. Kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumah keluargamu untuk mengumpulkan sejumlah besar uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumah keluargamu mereka telah berlumuran darah. Ada asap di mana-mana dan bahkan para pelayan tidak ada yang tersisa. Kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Aku mendengar bahwa pria itu memiliki peta pavilium harta karun di tubuhnya. Ucap pria itu melihat Xiaoyan dengan ngeri. Xiaoyan juga tahu bahwa pria itu tidak berani berbohong. Karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupku. Ucap wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiaoyan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kau tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan wanita di depannya, pasti ada alasan untuk Raja Naga Emas. Raja Naga Emas, apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Ucap Xiaoyan berbalik dan bertanya. Biarkan saja dia pergi. Ucap Raja Naga dengan suara yang dalam. Tuan, maafkan aku. Aku tidak tahu siapa orang tuaku sejak aku lahir. Sejauh yang aku ingat, aku hanya tahu cincin di tanganku ini adalah cincin satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun keluargamu telah mengasuhku. Mungkin aku terlalu lemah sekarang, tetapi aku akan membalas dendam keluargamu.
Ucap wanita itu mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas, "Jika kau memiliki sesuatu, katakan saja." Ucap Xiaoyan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia kadang-kadang melepaskannya. Tetapi ketika dia melihat wanita itu sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tuan, aku tahu kau orang yang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja." Setelah ragu-ragu sejenak, dia memandang Xiaoyan dengan tegas. Melihat ekspresi wanita ini, itu mengingatkan Xiaoyan pada dirinya sendiri. Dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.